Saya ingin memperkenalkan Mbak Putih, ada Mas Bay. Daripada saya memperkenalkan dan keliru, lebih baik Mbak Putih sendiri memperkenalkan dan ingin menyampaikan apa. Waduh, kayak caleg Mas. Datang punya menyampaikan apa? Ini Kirain hawa-hawa. Kita tunggu dulu nih, baru kita nanyain. Perkenalan dulu ya. Ya, Mbak Putih. Halo, saya Putih Puar. Saya adalah ibu dari 1 orang anak. Sebenarnya saya lulusan geologi. Geologi. Sempat kerja juga di jalan yang benar 5 tahun. Ngurusin tanah dan sebagainya. Ngurusin pengeboran di RIK, tapi habis itu karena alasan keluarga akhirnya resign. Terus menekuni hobi lama, gambar, jadi sekarang jadi ilustrator, kreator konten, nulis buku juga, dan mulai 2018 tuh memulai dan mengelola komunitas namanya Bu Ibu Baca Buku Book Club, yang mungkin jadi konteks hari ini diajak ngobrol nih bareng Mas Ibnu. Iya, thank you Mbak Putih perkenalannya. Mas Bay, Ya, halo, salam kenal. Aku Wine. Aku pembaca. Tadi sebagai itu. Tadi kamu Putih geologi, aku juga sebenarnya teknik fisika. Pernah kerja juga di jalan yang lumayan besar. Jadi kita tak langsung membelot kok, Mas. Ada lah ya, Pak ya. ada kesempatan di mana berbakti pada ilmu yang sedang pelajari dengan susah. Dosen gak langsung kecewa lah. Ya, lalu teknik fisika. Karena suka baca jadi resign dong. Pengen baca aja. Oke. Tapi sekarang jadinya freelance, bantu-bantu festival-festival gitu. Oke. Ya. Dan sekarang bikin konten kali ya di OWW Books. Mas Irwan boleh memperkenalkan diri supaya orang yang di Palmerah ini mengetahui dari kejauhan ada siapakah di sana. Nama saya Irwan, saya juga teknik informatika dulu. Tapi masih di jalan yang benar. Dunia buku ini adalah selingkuhan saya aja. Oke. Tapi lebih memberi semangat kayak kalau selingkuhan itu. Iya benar. Ada di mana posisi Mas Irwan? Saya sedang ada di Oslo, tempat saya tinggal dan bekerja. Terus saya senang sekali loh bisa kenalan dengan teman-teman semua, teman-teman pembaca semua. Terima kasih udah diundang. Oke Mas Irwan. Nah, kita sebenarnya ini awal dari apa yang mau kita garap dalam rangkaian yang panjang. Ujungnya adalah kita mau bikin festival literasi sebenarnya. Dan ini jadi pintu masuk untuk kita ngomongin penerbit dan ekosistem yang hadir di situ dari masing-masing perspektif. Dan kalau tadi lihat backgroundnya masing-masing kan kaya banget nih dan umumnya bertabrakan nih dengan dunia yang sebenarnya sosial ini, dunia teknik ya, geologi, teknik fisika, bahkan teknik informatika. Saya aja agak dekat, terus apa? Wah, kalau ini masternya. Enggak juga. Saya nggak mempraktekkan. Bedanya dengan kalian semua, saya tidak mempraktekkan ilmu saya menjadi filsuf. Saya langsung bekerja yang lebih susah jadi filsuf. Iya benar ya. Saya mau tanya ke Mbak Putih, nanti ke Mas Bay. Apa yang sebenarnya memberikan inspirasi ya dari kacamata pembaca kemudian bisa memproduksi atau membuat karya dalam bentuk buku, ilustrasi atau hal-hal yang sifatnya di literasi kalau Mbak Putih? Inspirasi. Ya, kan biasanya kalau kita ketemu audiens, kita kan dapat publik lagi pengen ini nih. Oh, ada kosong di sisi ini nih. Ini kan jadi bagian dari sisi penulis atau kreator konten untuk mengisi ruang-ruang yang kosong, meskipun kadang-kadang juga udah padat. Mungkin aku Ya, Putih. Ya. Jadi kalau aku pribadi sih kayaknya mungkin secara umum orang itu berkarya, menulis itu menjawab keresahan ya. Nah, menurut saya ada banyak penulis atau kreator yang memulai dengan itu. Nah, kalau saya itu sebenarnya memulai itu karena waktu punya anak. Terus itu kan 2016 tuh lagi Instagram tuh lagi I think the one and only social media yang ini banget ya, yang jadi panutan di mana orang tuh benar-benar harus tampil perfect. Belum ada tuh bawa Alpenlibe kan. Kalau zaman sekarang kan di TikTok orang lebih jadi apa adanya ya. Nah, kalau dulu di 2016 tuh kayaknya semua orang tuh harus bagus, harus jalan-jalan ke luar negeri, harus segala macam. Nah, jadi kayaknya tuh begitu saya baru punya anak, baru resign ya kan. Dulu lumayan kan Mas kerja di oil company, gaji ada lah gitu kan. Nah, saya tahu angkanya. Nah sekarang tuh terus jadi resign, terus udah gitu ngelihat hidup orang-orang tuh kayaknya kayak semua
baik-baik aja. Terus saya ngerasa, tapi apa iya hidup tuh Baik-baik kayak apakah semua orang, apakah kita tuh harus seperti orang-orang gitu kan? Apakah kebahagiaan tuh harus didefine dengan apa yang terlihat di sosial media? Tapi itu kayaknya sekarang terdengar klise banget ya. Tapi waktu itu mungkin dengan lensa sebagai ibu, akhirnya saya tuh mulai bikin buku. Nah, jadi ada yang judulnya Happiness is Homemade, lalu komik Persatuan Ibu-Ibu. Nah, itu memang ngomongin soal ya udahlah jadi ibu tuh memang ya begitu. jadi beda aja sama di iklan-iklan. Kalau menyusui di iklan-iklan kan kayak Cantik banget gitu kan. Wah, mana ada timbang digigit melulu gitu. Jadi kayaknya pengen, nah ternyata itu yang akhirnya mulai attracting readers. Jadi kayak ibu-ibu, wah iya nih Pak, aku tuh juga kayak Mengalami yang sama. wah mau foto kan bagus banget, saya mau ditaruh Instagram, akhirnya IG ku sepi gitu. Nah tapi karena aku suka gambar, jadi itu melalui gambar. Long story short, sampai sekarang akhirnya hampir semua gerakan aku itu nafasnya memang pengen ngomongin ibu-ibu untuk jangan takut untuk menggali potensinya potensi dirinya sendiri. Jangan takut untuk kita nggak bisa jadi sempurna. Jadi ibu di rumah nggak bisa sempurna, pasti ada marahnya. Kerja di kantor mungkin juga nggak sempurna gitu. Tapi yang penting gimana caranya melihat ketidaksempurnaan itu untuk kita bisa belajar dan progressing aja gitu. Nah, jadi akhirnya termasuk juga itu nafasnya Bu Ibu Baca Buku Book Club gitu kan. Kalau kita membaca itu tuh kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita nggak tahu, but it's okay gitu. Kita keep going aja. Wah sorry wah jadi panjang. Cocok ini kayak jangan-jangan bener ini caleg. Tadi kan dari keresahan pribadi, Iya. lalu kemudian itu kan kayak kita mengobservasi apa yang kita alami dengan sangat detail ya. Iya. Dan tidak takut akan patokan atau acuan yang ada di luar sana, dan lebih berani untuk gue begini kok terjadinya, dan itu ternyata nyentuh orang-orang yang tadinya Iya. terkungkung dengan jangan-jangan gue nggak begini nih, atau jangan-jangan emang patokannya itu. Nah, untuk mengkoneksikan itu, Putih biasa berefleksi ke siapa, atau ada kelompok yang lain atau orang lain yang diajak ngobrol? Justru memang dari netizen sih Mas, banyak inspirasi. Jadi Kenapa? Jadi respon jadi kadang-kadang kayak oh iya Pak aku juga gitu. Itu kan berarti feedback ya. Oh berarti orang tuh merasakan hal yang sama. Kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh disenggol sedikit curhatnya banyak. itu opsi tadi terus nih. Nah ini kan salah satu contohnya nih gitu. Sorry Mas Irwan. Tenang tuh. Jadi jadi itu banyak sih refleksi dari teman-teman juga. Sama kalau misalnya kayak misalnya kegiatan komunitas gitu, kita berefleksi juga dari sukses atau enggaknya sekian kegiatan komunitas. Misalnya kita mikir nih acara baca ini nih menarik banget nih, ini wah ini bagus banget nih. Bagaimana perjuangan translator Southeast Asian literature gitu. Nggak ada yang datang Mas, nggak ada datang dikit banget. Padahal menurut kita itu menarik banget. Kita datangnya memang translatornya gitu waktu itu kolaborasi. Oh tapi akhirnya kita menyadari, oh kita tuh emang cukup niche gitu. Mungkin ibu-ibu tuh butuh yang buku bersama konselor pernikahan gitu. Jadi emang selalu berarti kita jadi refleksi juga dua arah, baik itu dari karya pribadi maupun karya dalam komunitas. Audiens ya, oke, menguatkan lah, sama-sama memberikan. Betul. Mas Wai sekarang soal, kalau Mbak Putih kan berangkat dari sebuah keresahan, tadi dari teknik fisika gitu ya, dia ngurusin bacaan nih, gimana? Apa yang menggerakkan itu di awal mulanya Mas Wai dan sekarang berlanjut? Kalau sebelumnya mungkin kayak Mas Irwan gitu kan, sampai sekarang masih baca tuh Persis. selingkuhan kan. 2000 Istri pertama. Iya. Nggak, 2016 saya juga jadinya baca tuh selingkuhan gitu kan. Tapi iya kan Instagram lagi ini kan lagi lagi booming kan. Nah itu tuh lewat Instagram itu kayak sebelumnya aku baca kan dari kecil, baca terus kan. Tapi kayaknya setelah bekerja terutama itu tuh kayak perjalanan yang sepi gitu loh, sendiri gitu kan, baca buku tuh sendirian, terus nggak, sekitarnya mungkin ada beberapa teman yang baca buku tapi ya udah baca aja terus ngobrol dengan antusias gitu kan. Nah itu kayak 2016 tuh Instagram booming, terus aku referensinya akun-akun luar, Bookstagram tuh rame banget kan, terus kayak akun luar tuh Bookstagram tuh udah dapat
PR package dari penerbit ya kan. Terus banyak ada acara-acara yang seru kayak Bukon gitu-gitulah di luar sana. Terus kayak aku ngerasa sepi sendiri, baca sendiri, terus akhirnya ya 2017 kalau aku mulai bikin ya. Jadi ya udah bikin akun Bookstagram juga lah biar ya setidaknya kesendiriannya agak terpecahkan tuh gara-gara internet, Instagram gitu. Awalnya bahkan aku captionnya bahkan pakai bahasa Inggris full awalnya karena referensinya dari luar kan. Ternyata nggak lama dari itu ternyata banyak terhubung sama pembaca-pembaca Indonesia juga. Jadi ternyata udah banyak juga di teman-teman pembaca yang merasakan hal yang sama gitu kan, yang ngerasa sendirian akhirnya ngepost di Instagram, terus akhirnya jadi temenan sampai sekarang gitu. Itu jadi salah satu yang membantu untuk Iya. kesendiriannya tadi Iya betul. Jadi sih aja terata sih. Jadi gak ngerasa sepi. Saya tahu ini pengalaman jadi jurnalis juga. Penulis itu apa pekerjaan sepi? Apalagi Pembaca apalagi. Karena kita nggak bisa menulis kalau nggak baca sih sebenarnya. Karena kita punya insight. Ke Mas Irwan dulu. Nah Mas Irwan, gimana dulu mengawali aktivitas perselingkuhannya sampai sekarang ini? Kalau saya sih sampai sekarang itu saya bukan Bookstagram ya, tapi perselingkuhan saya itu bentuknya dalam bentuk penerjemahan. Itu udah dari masa kuliah dulu sih, udah lama banget ketahuan umur center. Intinya adalah gimana caranya supaya bisa baca tapi dapat buku gratis, makanya itu ya saya pengen jadi penerjemah ya. Terus saya juga senang bahasa, itu satu. Jadi itu sampai sekarang masih terus menerjemahin, karena menurut saya kalau kita menguasai suatu bahasa dalam percakapan sehari-hari aja itu ada batasnya ya. Menerjemahkan buku itu beneran menggali ke topik-topik yang mengulik sedalam-dalamnya. Itu yang saya senengin. Terus kalau mungkin kenapa saya terdampar di sini mungkin gara-gara podcast ya. Itu sebenarnya akan gara-gara pandemi juga sih. Dua hal aja yang sama seperti Wahyu tadi. Seorang pembaca itu senang menyendiri, tapi ketika dia udah dipaksa menyendiri dengan dalam pandemi, dia akhirnya oke, kayaknya enak juga ya ketemu orang ya. Mari kita alone together, mari kita menyendiri bersama-sama. Itu motivasi saya sih sebenarnya. Apalagi pandemi itu menyadarkan kepada kita bahwa hidup itu bisa hilang begitu saja. Saya sebenarnya udah daftarin domain podcast itu di Anchor FM tahun 2016. Tapi masih mundur cari format, males lah gini-gini kan. Udah banyak ngapain, udah kayak menggarami air laut, udah banyak yang ngomong gitu kan. Tapi begitu ada pandemi ya udah, kalau nggak ada yang dengerin juga nggak apa-apa. Yang jelas rekaman percakapan itu menarik untuk dinikmati sendiri, at least gitu. Tapi kemudian kan dalam perjalanan ada yang menerima dan asumsi kita bahwa ya udahlah dilepas saja. Ternyata kan enggak ada. Itu memberi tambahan pasti ya, motivasi Mas Irwan untuk membuat. Betul. Ya buktinya saya bisa kenal sama Mas Wahyu dan Mbak Putih di sini dan teman-teman semua. Itu salah satu band. Saling terhubung di podcastnya atau di karyanya ya masing-masing ya. Iya di Palmerah Youth. Gara-gara ini. Gara-gara ini ya dipertemukan oleh teman-temannya. Saya ke Mbak Putih. Mbak Putih, kalau kita tadi ngomong soal bagaimana keresahan yang kita hadapi lalu kita sampaikan, seneng kan kalau ada yang merespon dengan positif. Nggak banyak itu yang negatif. Nah, respon pembaca macam itu ditanggapi dengan cara apa? Menurut saya semua respon itu seperti feedback loop ya. Jadi kalau misalnya yang penting kita menyadari dulu memang apa sih value dan objektif kita dalam berkarya gitu. Jadi kalau walaupun ini benar-benar nih keluar kata visi misi nih Mas, tapi saya itu yang dari tadi saya bilang, saya tuh sebetulnya pengen banget lebih banyak perempuan itu lebih percaya diri, lebih percaya sama kekuatan dirinya, dan ya udah coba aja, nggak apa-apa, nggak perfect gitu. Nah tapi jadi kalau ada feedback misalnya, feedbacknya relevan, ya itu bahkan kadang-kadang saya jadiin konten berikutnya gitu. Maksudnya untuk ditanya ini benar nggak? Apakah mungkin satu orang aja yang ngerasain gitu? Tapi kalau misalnya memang feedbacknya negatif, ya berarti itu mungkin jadi kayak semacam reality check gitu. Karena pernah ada yang saya bikin jokes kayak gini. Wah ini ibu-ibu gitu kan, sayang nih ikan salmon, udah gitu anaknya nggak mau makan gitu kan. Salmon harganya mahal. Terus ternyata ada yang jawab kayak gini, nggak semua ibu kali bisa beli salmon. Saya kayak perasaan ini udah mencerminkan kesedihan rakyat jelata nih gitu kan, sebagai kayak saya. Ternyata ada yang kayak merasa enggak kali, lo nggak relate ke semua orang juga gitu.
di satu sisi ya kita nggak terlalu, pasti ada feedback seperti itu, pasti ada rasa nggak nyaman kan, tapi jadi satu feedback juga, oh mungkin ada hal-hal yang saya perlu lebih jelaskan konteksnya gitu, atau misalnya memang ketika kita ngomong perlu dijelaskan konteksnya ke audiens, dan ya memang yakinlah bahwa akhirnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya, makanya kita harus tahu value kita yang ingin kita perjuangkan dan audiens mana yang sebenarnya mau kita sasar. Nah, kalau nggak ketemu, apa yang dilakukan? Misalnya kita udah ngerasa, oh kita punya value ini dan ini menyasar si A, tapi nggak dapet tuh. Mas ini kok nggak ada dicontekan? Udah gitu. Lebar nih. Udah nyiapin jawaban ala saleh nih. Wah ternyata, wah hebat nih Mas Inu. Tapi sebenarnya gini Mas, kalau misalnya memang menurut aku kalau misalnya kita ngerasa audiensnya itu ternyata nggak ketemu, ya berarti mungkin memang itu keresahan yang kita sendiri aja rasakan, ya nggak sih? Artinya mungkin itu bukan keresahan publik gitu. Yang saya rasakan nih, biar nyambung lagi nih penggiring supaya kita balik ke topik buku. Tapi bener deh Mas, saya pribadi itu ngerasa resah banget ngelihat anak zaman sekarang itu nggak suka baca. Itu ada keresahan di saya gitu. Dan makanya saya bikin buku, terus kadang-kadang tuh berapi-api banget nih, ibu-ibu nih harus disuka baca gitu kan. Tapi ternyata keresahan itu nggak terlalu banyak dirasakan oleh orang dan oleh berbagai stakeholders tuh nggak terlalu banyak. Jadi cukup Nina, mungkin nanti Awe bisa cerita seberapa banyak sih orang yang menyambut kalau misalnya kita ngomongin, oh ini kalau buku nih penting banget nih gitu, atau misalnya katakanlah saya punya komunitas terus udah gitu mencari donor gitu ya. Susah banget Mas kalau ngomongin literasi gitu. Tapi misalnya kita ngomongin iklim, semua orang tuh rasanya masuk gitu. Atau misalnya ekonomi perempuan, pemberdayaan perempuan melalui ekonomi, masuk tuh, maksudnya lebih mudah gitu. Tapi kalau kita ngomongin baca, saya ngerasa itu bukan keresahan yang dirasakan oleh semua orang gitu. Kalau tidak jadi keresahan semua orang, pertanyaan kita kan sebenarnya karena ini penting dan punya dampak sebenarnya kan. Gimana nih membuat orang punya keresahan yang sama? Mungkin Mas Boy bisa menjawab. Susah. Kan konten-kontenmu sama adalah memprovokasi orang. Artinya membantu orang juga punya keresahan yang sama, dan ini penting karena itu perlulah ini jadi meluas gitu. Mungkin dibilang resah tuh sebenarnya mungkin keresahannya berbeda kali ya. Kayak resah orang-orang nggak baca buku misalnya, spesifik buku misalnya. Tapi kalau diputar balikin lagi, kan baca buku sebenarnya kan mengambil informasi kan sebenarnya kan. Apakah memang ya orang-orang aja yang menemukan cara lain untuk mendapatkan informasi misalnya itu kan? Ya kan bisa jadi kan. Kayak ya misalnya kemarin kayak aku ketemu sama content creator lain gitu kan. Dia konten kreatornya video tentang buku juga, tapi video. Terus aku bilang sama dia, kontenku yang pakai video dibanding sama kontenku yang captionnya banyak panjang, itu tetap lebih banyak yang foto dengan konten dengan caption yang panjang gitu. Terus dia bilang daripada dengan video, ya mungkin juga video punyaku harus dihibur aja. Cuman mungkin dia kasih pandangan, ya mungkin karena audiensku tuh memang awalnya pembaca kan, dari pembaca sekarang bergeser lagi rame video, mereka sudah biasa untuk membaca kan, jadi memang baca. Nah, sedangkan dia tuh jadinya menyasar ke yang video yang orang-orang yang memang dari video dulu baru membaca, itu kan membacanya belakangan. Mungkin itu juga kali ya. Jadi proses kayak tadi keresahan bikin orang-orang semua jadi resah terhadap membaca buku. Mungkin resah akan gimana sih caranya buat informasi itu penuh gitu kan. Kayak emang orang-orang gak resah sama di Twitter setiap hari berantem aja dengan informasi yang sedikit-sedikit gitu. Dan biasanya juga di-twist juga. Iya betul. Itu kan itu mungkin itu juga kali yang perlu diperhatikan, kayak gimana caranya. Kayak tadi Mbak Putih bilang topik-topik yang kayaknya seru nih tentang membaca, sebenarnya ya emang bukan perhatian mereka kan. Gak semua orang harus resah dengan proses terjemahan, kesusahan orang menerjemahkan bahasa ke bahasa Indonesia misalnya. Itu kan emang diri sendiri. Cuman mungkin memang itu yang harus di para kreator, mungkin para pembaca buku yang ya provokasinya ya bukan provokasi resah untuk literasi secara keseluruhan kan, karena sebenarnya tiap orang punya pesan masing-masing gitu sih. Saya mau nanya ke Mas Irwan nih, sebagai orang yang senang membaca dan kemudian menceritakan hasil bacaannya.
secara langsung buat Mas Irwan sendiri membaca itu apa manfaat yang didapat? Selain ya tadi menyendiri, asik gitu ya, bisa membunuh waktu dengan cara yang mulia lah, keren dengan membaca buku. Selain itu apa yang langsung didapat? Karena di tornya kemarin kan temanya itu kata ya. Saya sih mikir bahwa sebagai karena kita ngomong sama filsuf ya, jangan-jangan kata itu adalah unit terkecil dari kehidupan sosial kita. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri itu dengan kata-kata, bagaimana cara kita mempersif dan memahami kehidupan kita juga adalah unsur kata-kata di dalam diri kita itu, walaupun representasinya di otak kita belum tahu ya. Tapi yang jelas satu hal yang saya dapat waktu pandemi ya, karena pengalaman kita semua sama. Jadi ketika restriksi dikurangi terus kita ketemuan, itu saya nyadar bahwa kita nggak bisa ngomong karena pengalaman kita sama semua. Kita nggak bisa bercerita, saya habis dari sama gini kan. Nah lama-lama saya mikir apa ya yang bisa tetap merekatkan kehidupan sosial. Dan ketika saya mulai bikin podcast, ternyata pembaca itu punya banyak sekali kosakata, kosa ide yang membuat pertemanan itu bisa terus berkembang gitu. Dan terus terang kenikmatannya itu nggak bisa didinai. Jadi ya udah melakukan ini, saya nggak resah sih, saya terlalu sarkastis untuk resah. Jadi saya melakukannya itu terdorong oleh kenikmatan itu saja. Karena setiap saya bikin podcast saya itu udah melanggar semua aturan viral lah. 2 jam begini gitu. Yang saya tanya adalah teman ngomong saya, nggak ada kisi-kisinya juga Mbak Putih. Terus yang saya tanya adalah sama yang baru bahasa ngomong tadi, menyenangkan nggak? Kalau menyenangkan berarti berhasil. Kalau nggak menyenangkan ya berarti itu gagal gitu loh. Jadi ya mungkin jawabannya kemana-mana ya. Oke. Tapi artinya kalau dari ditarik lagi ya, tadi soal kenapa orang kemudian membaca, Mas Irwan sendiri merasakan menemukan kenikmatan di situ. Dan tadi dari pengalaman ketika kita pandemi, betul sih, habis dibuka kita ketemu orang tuh habis bahan tuh untuk ngobrol. Tapi kalau kita punya bacaan atau habis baca apa, kita nggak perlu kemana-mana pun, kita cerita bacaan kita aja. Itu sesuatu yang kayak mungkin nggak informasi ya, tetapi imajinasi itu mungkin hadir dari buku juga ya. Lebih luas lagi menurut saya. Ya. Karena ketika kita baca fiksi, kita tahu bagaimana sebuah perasaan diungkapkan, sebuah ambisi diungkapkan. Yang kalau kita mengalami sendiri mungkin kita nggak punya kosakata untuk menyampaikan itu. Nah itu bagus juga buat refleksi, oh ini yang terjadi sama saya gitu loh. Aja itu baca novel Anak Bajang Menggiring Angin, itu Sindunata punya, itu ada di perpustakaan sekolah. Saya nggak sengaja ambil buku itu, tadinya ini buku apa sih nggak paham gitu. Tapi ketika membaca, dia mendeskripsikan kesedihan itu, saya merasa ini kertasnya basah itu karena air matanya kayak netes di situ. Nah ini mungkin yang Mas Irwan tadi sebut ya, saya jadi punya kekayaan kosakata untuk menjelaskan sedih itu nggak cuman nangis, sedih itu ada dengan ungkapan-ungkapan yang sangat kaya. Dan pengalaman ini mungkin yang membuat kata itu tadi kalau Mas Irwan menyebut mendefinisikan diri kita sendiri juga, perasaan kita sendiri. Itu yang dalam arti tertentu kekayaan informasi yang tadi disebut Mas Wai sebagai membaca, yang lain adalah kita kekayaan untuk mendefinisikan perasaan kita sendiri dari membaca. Nah kalau Mbak Putih sendiri dari buku-buku kan ada ilustrasinya juga. Itu gambar kan kadang-kadang menghalangi ya. Imajinasi orang kayak dipaksa untuk imajinasinya itu gitu. Itu juga yang terjadi kalau novel diterjemahkan menjadi film kan. Orang banyak komplain kan, karena imajinasi jutaan orang dipaksa oleh imajinasi itu. Kalau Mbak Putih melihat gambar sebagai apa? Kebetulan kalau saya buku-bukunya non-fiksi kan, jadi memang sebenarnya orang nggak perlu imajinasi yang Luar biasa. yang bagus-bagus gitu. Malah mungkin kalau konteksnya buku non-fiksi, si gambar ini tuh bantu membuat orang lebih paham, atau di more superficial level orang tuh jadi ngelihat, oh ini kayaknya bukunya gampang nih, ada gambarnya gitu. Lumayan lah Mas menambah penjualan kayaknya. Artinya nggak ada tekanan untuk membaca buku, ada gambarnya. Karena apalagi ketika kita ngomongin buku self improvement, orang tuh kalau tebal, tapi kalau udah kan kalau kayaknya beberapa tahun pertama itu kan muncul kan buku-buku yang kayaknya sedikit tapi gambarnya banyak, tapi itu juga memang membantu orang apalagi yang belum terbiasa untuk baca untuk bisa lebih nggak takut gitu untuk memulai membaca. Itu mungkin kalau konteksnya non fiksi. Tapi kalau misalnya memang buku fiksi gitu ya, memang iya saya setuju sih. Kadang-kadang melihat Harry Potter aja
ya kita kebayangin ide yang ada di cover kan, walaupun nggak ada gambarnya juga, kita mikir si Harry Potter tuh kayak gitu. Kalau buat saya mungkin itu dia ya, kenapa buku fiksi yang dewasa jarang ada gambar. Mas Bay, tadi menyebut bahkan berangkat dari teks kan, yang kemudian ada books reviewer yang pakai video juga, dan dia itu membantu menjelaskan visual. Tapi audiensnya Mas Bay kan terbiasa dengan kata-kata tuh, Ya, dan terbukti bahwa dengan kata-kata itu ternyata lebih baik. Nah, apa keunggulan kata dibanding visual kalau Mas Bay bisa menjelaskan ya? Oh, bisa nggak ya? Bukan orang bahasa orang kata. Paling nggak dari pengalaman. Filsafat loh, woy. Aduh, Hati-hati loh. Pengalaman kan ada beberapa konten yang works ini, kenapa bisa lebih kuat gitu ya? mungkin karena pengalaman. Iya Mas. Cuman itu kayak karena durasi video itu kan terbatas, terus orang-orang akan fokus sama kayak harus mendengarkan, harus melihat visual gambarnya apa. Mungkin kalau jadi informasi yang dicerna itu jadi banyak, semakin banyak. Kalau menurutku sih karena kata-kata jadi lebih apa ya satu. Iya, kontrolnya ada di kita. Jadi dengan misalnya satu paragraf berhenti, ya udah itu dicerna. Kalau nggak mengerti diulang lagi, kalau nggak mengerti lagi protes sama yang punya sama yang tulis. Benar ya. Apa itu sih kalau menurutku mungkin ya. Jadi pembaca kan juga sebenarnya seperti itu ya. Kalau misalnya tadi ditanyakan apa sih keuntungan jadi pembaca gitu kan. Jadi ya untungnya ya karena dalam satu, misalnya ada membaca buku atau membaca satu artikel itu ya, pembaca tuh akan fokus dalam satu artikel itu kan membaca informasinya tuh ya itu aja gitu kan. Atau dalam satu buku tuh akan fokus informasinya ya tentang itu gitu kan. Harus diimbangi dengan lebih banyak baca buku kan, biar informasinya nggak cuma dari satu sumber aja gitu kalian. Pembaca itu keuntungannya tuh mungkin di situ kali. Ya, jadi kalau tadi saya bayangkan, saya juga berpikir sih kalau kita nonton atau lihat visual gitu ya, kita kontrol ada di kita, bisa berhenti, tapi kan itu melelahkan juga kan, effortnya gede. Jadi kalau baca berhenti, nolak dulu atau tutup dulu, nanti dicerna lagi. Ada punya pengalaman menarik dari Pak Jonan ya. Dia tuh, saya suatu kali dari kacamata pembaca saya tanya, Pak Jonan buku apa yang mempengaruhi sampai sekarang? Nah, ini saya relate dengan teks tadi ya. Dia itu buku judulnya Doa Sang Katak. Kenapa buku Doa Sang Katak? Itu buku isinya cerita semua dan pendek-pendek. Dan yang berikutnya adalah satu cerita itu kita bisa maksud dari mana aja, nggak harus urut. Kenapa aku suka? Karena menurut dia, saya punya kontrol penuh atas buku itu. Sehingga saya nggak harus ini kan juga teks itu ya, yang membuat dari kacamata pembaca memungkinkan kita juga untuk membayangkan, pembaca butuh di entertain kayak gitu ya, nggak hanya dijejali informasi ya. Kalau Putih sendiri untuk menggarap buku, riset ke audiensnya gimana, Bet? Iya tadi Mas, media sosial. Jadi memang lebih banyak, tapi banyak baca juga sih. Jadi kayak buku yang mungkin yang terakhir itu Empowered Me, itu sebetulnya kombinasi dari berbagai buku non-fiksi yang saya suka gitu. Jadi kayak misalnya kayak bukunya Adam Grant, lalu pokoknya jadi berbagai buku-buku yang sebenarnya dia udah scientifically back up. Jadi kan saya bisa mempertanggungjawabkan ini ada di buku ini nih gitu. Tapi saya coba pakai perspektif ibu-ibu gitu. Jadi kayak buku Empowered Me itu sebenarnya tentang produktivitas. Lalu orang tuh sering mengkaitkan produktivitas tuh kayak bapak-bapak pakai jas, pakai dasi, manajemen. Konstruksi tema produktivitas. Nah, tapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita terus melihat dari seberapa produktif orang itu dari jumlah uang yang dihasilkan, berarti theoretically ibu rumah tangga tuh nggak produktif dong, karena nggak menghasilkan uang. Wah, marah dong. Ibu-ibu nih kan. Nggak bisa juga dong. Nah, akhirnya jadi saya coba lagi untuk melihat sebenarnya gimana sih kita bisa memandang productivity dari sisi manajemen, ekonomi, tapi juga dari sisi perspektif ibu-ibu gitu ya. Berarti ibu-ibu itu suka ngerasa dia itu nggak produktif dan nggak pernah achieving goals karena dia juga nggak pernah define goalsnya. Dia nggak pernah bikin KPI sendiri. Jadi dia merasa saya nggak pernah achieve KPI lah, kan nggak bikin KPI-nya, bikin aja sendiri gitu. Jadi tetap base-nya dari buku-buku yang udah jelas, tapi kita coba dari perspektif teman-teman gitu. Dan itu memang perjalanannya ya kadang-kadang itu tadi coba dulu di sosial media gitu. Lalu kadang-kadang saya kasih yang ini kayaknya agak-agak kayak Harvard Business Review konten gitu, tapi sebenarnya buat ibu-ibu ternyata
banyak juga yang suka gitu. Jadi misalnya bikin dalam bentuk chart, grafik, ternyata banyak juga yang merasa itu bukan informasi yang gitu, bukan hal yang menakutkan, tapi hal yang bisa diterima juga selama memang relatable sama mereka gitu. Jadi gitu sih Mas, kalau proses riset tetap ada bacanya, tapi bagaimana kemudian kita bisa tetap punya again objective values dan empati sama siapa yang memang yang akan jadi audiens kita. Ya soal empowering perempuan tadi, pas pandemi kita punya riset nih. Nanti saya bagikan itu white papernya. Jadi menarik soal peran ibu-ibu. Iya. Selama ini kan kita anggap ini dari perspektif laki-laki atau dari perspektif pekerja lah. Iya. Menganggap bahwa apa yang dianggap produktif itu adalah yang bekerja di kantor dan sebagainya. Nah ketika pandemi kita riset, ternyata yang paling punya peran di kehidupan keluarga selama orang nggak bisa kemana-mana. Iya. Antara tahun 2020 bulan Maret sampai 2021 kita bikin risetnya, itu pembaca kita hampir 60% itu perempuan. Dan ada 3 peran besar. Ini tadi langsung kita baca di perspektif. Ibu itu satu, dia menjaga urusan domestik semua. Dan ini nggak ada KPI-nya kan? Nggak ada. Kalau kita ngomong soal produktivitas. Iya. Yang kedua, ketika mereka membantu anak sekolah, anak-anak tuh umumnya nggak nanya bapaknya. Bapaknya mungkin kerja tapi anak tanya kayak gitu, ibu cari informasi di googling dan sebagainya. Yang ketiga soal kesehatan. Anak-anak semua mengandalkan kesehatan bukan ke bapak dan ke ibu. Jadi itu bahwa peran itu, bahwa itu kemudian embrace atau mengangkat itu sebagai sebuah pokok, ya orang kemudian tahu tersentuh ya. Iya. Dan menjadikan itu bagian dari oh iya benar ya penentu. Makanya komunitas itu jadi kuat kayaknya. Mungkin ya. Terbentuk komunitasnya awalnya gimana itu? Kalau komunitas sih tadinya sebenarnya di media sosial aja Mas, 2018. Jadi memang tadinya tuh si keresahan makanya awalnya kok nggak resah sih, aku kan jadi resah. Jadi kalau aku mungkin ngeliatnya gini, ibu-ibu itu nggak cuma ibu-ibu, ibu dan bapak tuh pasti semua pengen yang terbaik buat anaknya. Ibu-ibu kalau ditanya mending anaknya nonton YouTube apa baca buku, pasti jawabnya baca buku. Tapi terus semangat Mas. Jadi ada sistem jualan buku arisan. Bukunya mahal kan, juta-jutaan. Jadi sistemnya arisan atau cicil. Ibu-ibu tuh mau tuh Mas beli itu. Tapi begitu disuruh ngebacain atau menjadi role model baca untuk anaknya, untuk ngeliat dia baca, itu jarang melakukan gitu. Padahal kan sebetulnya anak itu kalau diomongin tuh susah. Tapi kalau dicontohin, mereka mau ikut. Apalagi kalau kita bisa ngasih contoh, oh membaca tuh menyenangkan kok gitu. Tapi gimana anak itu bisa mulai enjoy kalau nggak ada yang nyontohin juga kan sebetulnya. Nah jadi sebenarnya itu awal mulanya si ibu-ibu baca buku book club ini gitu. Jadi awalnya juga pengen ngajakin orang-orang sharing konten. Lari aja maraton, orang sharing kok medalinya atau berapa kilometer dia lari. Buku juga kali sharing aja gitu. Nah jadi itu awalnya gitu sih kalau ibu baca buku. Kemudian masing-masing tergerak karena saling berani menceritakan. Akhirnya mulai kenal sama teman-teman. Ada yang bookstagrammer kayak Awai, ada juga yang punya komunitas juga, ada yang punya book club tapi spesifik misalnya kayak detektif gitu atau apa. Nah, jadi mulai sih kayak berjejaring dan mulai banyak ibu-ibu yang ikutan juga. Kalau Mas Baik gimana membangun komunitasnya ya, atau setidaknya audiensnya lah, supaya ya relasinya lebih hidup? Apa sebenarnya yang dapat insight dari pembaca yang kemudian menjadi value atau identity yang clear dari produknya atau kontennya? Aku tuh murni pembaca, jadi murni pembaca yang target komunitas sebenarnya. Aku banyak ikut komunitas diskusi gitu. Nah dari situ sebenarnya yang aku tangkap sih sebenarnya yaitu karena pembaca, mungkin beberapa orang yang terhubung sama aku yang sering komunikasi, ngobrol, jadinya berteman. Itu karena lebih pembaca-pembaca yang memang butuh teman buat ngobrol, iya. Gitu. Jadi emang dari situ juga sekarang kan banyak klub buku yang emang ya tumbuh dan terus ada sesederhana baca bareng misalnya kayak ya udah simple sederhana 1 jam baca bareng-bareng. Itu kan kayak ya udah baca bareng aja.
Intinya ya kayak ada temen bahwa membaca nggak sendirian tuh kayaknya cukup sih. Kita kan ada kenikmatan ketika membaca ya, dan apa yang kita bayangkan dari bacaan itu kan biasanya sangat subjektif dan personal. Lalu ketika itu diobrolkan, berarti ada pengayaan kan dari perspektif si pembaca itu. Nah, apa yang membuat obrolan itu menjadi menarik menurut Mas Irwan? Apakah karena ada pengayaan dari perspektif si pembaca yang berbeda-beda itu, atau gimana? Soal pengayaan tadi itu memang cara yang grand untuk mengatakan itu ya. Berarti memang benar dengan niat bersama-sama membaca, apalagi niat nanti akan ngobrolin bareng. Ketika saya sendiri membaca itu saya lebih sensitif mencari nuansa-nuansa. Apalagi kalau saya bilang saya akan ngobrolin buku ini 2 jam sama satu orang. Tentu saja saya nggak bisa cuma lihat plotnya apa atau bagaimana gitu kan. Nah, terus ada satu juga yang ada buku dari Nizam namanya Mengikat Makna yang nulis Pak Hekrowo kalau salah ya. Itu memberikan tips-tips dan trik-trik untuk menggabungkan dengan apapun yang sudah ada. Jadi membaca itu sebuah akumulasi. Jadi ketika kita menambah buku baru, itu bagaimana caranya menempatkan dia di sesuatu yang sudah kita baca, sudah kita alami, sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi dia makanya namanya mengikat makna. Dia tidak sekedar ditaruh sendirian gitu, dia harus berhubung dengan yang lain. Kan nggak mungkin ngomongin 2 jam cuma ngomongin plotnya doang atau ngomongin itu aja. Dia harus dicari dari sisi-sisi yang lain. Dan secara nggak langsung mungkin walaupun saya nggak bilang, teman ngobrol saya juga akan melakukan itu juga. Dan saya harap ini bisa, menurut saya itu menyenangkan sekali. Cobalah membaca seperti itu. Jadi ada pengayaan karena tadi tidak berdiri sendiri dari bukunya ya, tetapi juga pengalaman kita membaca buku yang lain. Artinya kan meletakkan buku itu dalam konteks yang lebih luas ya, Mas Irwan, kalau boleh dikatakan begitu. Melihat buku itu dari diri kita sendiri. Saya lebih tertarik kalau apa yang disampaikan itu sesuatu yang tidak googleable, yang tidak bisa saya cari sendiri. Tetapi apa yang spesial dari yang ngomong ini soal buku itu. Boleh dia nggak suka, boleh dia suka, asal konteksnya bahkan banyak yang tetap bisa diambil meskipun dia tidak suka pada suatu buku, karena akan merefleksikan pengalaman dia, merefleksikan opini dia dan sebagainya. Nah, informasi meta itu yang menurut saya sangat menarik dan itu yang ingin saya lakukan sebenarnya. Kalau Mas Irwan sendiri membaca itu kan ada kesenangannya, itu biasanya memilih bacaan itu dasarnya apa? Karena minat personal atau ada yang lagi rame dibaca atau pengen tidak ketinggalan gitu misalnya? Itu kan perjalanan panjang ya, waktu muda itu waktu masih snob-snobnya tentu saja saya harus membaca penulis-penulis besar. Nanti sesudah berkurang snobnya, penulis besar nggak harus default juga lah. Lama-lama itu membentuk selera. Jadi kalau selama ini selera yang terbentuk buat saya itu ya karena awalnya dari yang slob-slob itu mungkin lebih ke bagian yang sastra. Tapi saya pun waktu kecil hidup dengan manga atau komik Jepang dan saya melihat ada kompleksitas yang luar biasa di situ juga. Jadi bisa mengapresiasi itu juga. Semakin tua semakin nggak snob, radarnya makin luas gitu. Mungkin akumulasi pengetahuan dan pengalamannya juga makin banyak, makin bisa mengapresiasi banyak sih. Jadi saya sekarang bilang omnivore, ada pembaca segala, asal bagus. Asal bagus, karena sudah radar untuk menemukan bagusnya sudah terbentuk di awal itu ya. Exactly, yes. Kalau Mbak Putih sebagai pembaca, apa yang membuat Mbak Putih misalnya tertarik dengan sebuah buku? Ini mungkin personal atau Covernya, Mas. berarti kita harus ini cara visual. Covernya, saya termasuk ya sekarang covernya. Enggak sih, jadi enggak selalu itu sih. Tapi biasanya kalau covernya menarik, saya lebih ada kecondongan untuk membalik untuk lihat sinopsisnya. Tapi jadi kalau yang belum pernah dengar sama sekali, lagi browsing di toko buku, ya saya tipe yang ini kayaknya covernya bagus nih gitu, atau dia beda, atau dia minimalis gitu. Atau jelek banget malah. Kenapa nih kok tau-tau ada di bestseller gambarnya kayak begini gitu kan. Dibaca 8 juta kali. Oh iya boleh deh. Nah tapi sih sebenarnya benar kata Mas Irwan juga tadi ya, semakin kita kesini kan udah jadi ada punya referensi yang nih kayaknya saya tuh tipe yang suka buku kayak gini, saya bukan tipe yang suka buku kayak gini gitu. Jadi mungkin sekarang juga udah punya penulis-penulis favorit atau genre-genre yang kayaknya nih kalau dia ngeluarin nih terbit ini nih boleh nih kayaknya nih kita lihat gitu.
Kayaknya gitu sih Mas. Ya, jadi cover membantu Cover yang paling membantu. unik atau yang paling ajaib gitu ya. Paling stand out gitu ya. Biasanya rapi-rapi banget, ini kok acak-acakan. Sinopsis, ya ke dirian kita kan terbentuk dari banyak pengalaman ya. Dan kemudian pengalaman itu membimbing kita untuk menemukan pilihan. Kalau Mas Bayu sendiri apa yang membuat gua mau baca buku ini deh, atau gua mau share buku ini, alasannya biasanya Selain yang tadi disebutin sama aja cover juga pasti ya. ilustrator atau pembuat cover buku itu sekarang kan Iya, hype banget. Iya, rebutan kayaknya. Iya, itu cover jelas pertama. Terus yang lagi banyak dibicarain juga jadi cuman ya itu lagi ya kayak sama kayak perjalanan panjang, terus ada fase-fasenya. Misalnya sekarang lagi karena aku sudah menikah, jadinya ada beberapa topik-topik yang jadinya iya. Terus kebetulan kan istri aku juga suka baca kan, jadi obrolan saya tentang aku baru baca bukunya Kembali Bebas, itu Metropop punya Gramedia. Terus kayak topiknya tuh menarik, jadi tentang perceraian. 28 tahun mereka menikah lalu bercerai gitu kan. Aku baru menikah, terus ya apa yang akan terjadi kan. Kayak itu jadi hal yang menarik juga untuk dibicarakan di rumah kayak ya iya aja pilotok. Jadi agak berat ya Mas. Kalau aku biasanya ikut tagihan listrik agak mahal bulan. Itu juga selingan biar image. Tapi itu juga mempengaruhi gitu kan pemilihan-pilihan. Ada beberapa buku yang dipilih untuk emang buat diobrolin kan. Ya kayaknya ini seru nih buat diobrolin di rumah kan berdua doang. Dipilih untuk buat pajangan. Iya, itu juga ada. Secara visual keren gitu. Tidak untuk dibaca. Iya betul, itu banyak sih macam-macam. Kayak tapi bener sih kayak semakin kesini semakin, kalau dulu mungkin kalau aku mungkin dimulainya kayak dari yang ada buku dibaca gitu kan. Jadi mungkin dari itu jadi kayak aksesnya yang ya cuma ada itu. Jadi sekarang juga ke arah itu. Jadi kayak omnivora tuh lebih ke arah yang ya semua bisa dibaca gitu karena eksploratif. Iya betul, Untuk membaca. Jadi keinginan untuk membaca sekarang nggak hanya soal informasi kan akhirnya. Ya kita butuh pengalaman terhibur, pengalaman kita punya apa kayak wow, itu kan juga kadang-kadang sederhana itu tuh kita itu dapat dari buku itu. Boleh di-share nggak buku yang sekarang atau dalam waktu terakhir ini jadi bacaan dan itu memberi efek yang berbeda gitu selain informasi? Kalau aku recently banget baca buku judulnya The Status Game dari Will Storr. Kebetulan karena memang jadi bukunya itu sebenarnya tentang ini Mas, tentang bagaimana sebenarnya kita tuh nggak akan pernah bisa bilang don't compare yourself to the strangers on the internet, karena memang secara keinginan kita untuk membandingkan dan ingin jadi lebih tinggi dari orang lain itu hardwired in our genes. Jadi itu something that evolutionary, itu memang manusia begitu. Karena ketika seseorang memiliki status yang lebih, dia itu akan lebih besar chance-nya untuk survive. Jadi kayak ya dia akan lebih mudah mendapatkan akses ke reproduksi, ke makanan dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah Will Storr tuh bilang kayak kalau itu kan mungkin intuitively kita nyadar ya. Tapi si Will Storr ini saya baru tahu dari bukunya bahwa ada 3 macam status yang kayaknya tuh kita mainkan gitu. Ada dominance, virtue, sama success. Jadi kalau dominance itu orang takut sama kita diktator, kita ada di top hierarki. Dia bilang gini, kalau dominance itu mungkin Idi Amin, diktator. Kalau virtue Mother Teresa, kalau dia tuh ada di atas banget karena dia tuh baik sama orang. Lalu ada success, Albert Einstein. Nah terus dia bilang, nah kemudian ketiga macam status game itu akhirnya menjelaskan kenapa orang kalau kalah debat itu jadi agresif. Ya, dia bilang jadi kalau pada perjalanan evolusi manusia sampai sekarang, pertama itu kita dalam grup manusia purba gitu ya, yang lebih ancient, itu yang paling dominan tuh ya dominance itu. Jadi lewat agresif. Tapi makin kita sophisticated, makin orang menghargai soal virtue dan sukses. Tapi deep inside, rooted di kita, kalau misalnya kita kalah debat, itu kan kita seperti kayak status tuh dihumiliate ya. Nah, itu kayak primer insting kita
mengeluarkan tuh si dominance. Jadi kita agresif. Jadi kayak lo merasa gue salah, gue gebuk lo gitu. Nah, karena itu kayak primary insting kita gitu. Kayaknya itu sih buku dan itu kayak cukup membuat saya bisa melihat, oh kenapa ya orang tuh begini, kenapa orang tuh juga pengen juga berlomba-lomba seperti orang baik, berlomba-lomba seperti orang pintar. Jadi kayaknya itu salah satu yang menarik. Jadi buku itu membantu kita bisa memahami kompleksitas dunia persoalan itu. Tapi judulnya apa, sorry Pak? The Status Game. The Status Game. Mas Wayne, nanti sebelum Mas Irwan ya. Mas Wayne. Aku pembaca fiksi. Jadi yang satu Mimi Lemon karya Sinta Haryadi, cerita pendek. Mimi Lemon, judulnya gemes ya. Itu lucu banget. Nah tapi isinya nggak segemas judulnya. Ternyata aku ambil ada benang merah di antara Kembali Bebas sama Mimi Lemon ini. Dua-duanya bercerita tentang Mimi Lemon itu cerita pendek banyak. Kumpulan cerita pendek itu ada punya satu benang merah yang intinya bagaimana orang hidup dalam satu atap atau dalam satu kondisi. Di Mimi Lemon itu ada hubungan antara supir dan majikannya, ada ibu rumah tangga dan pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya, lalu ada ibu dan anak, ada suami istri gitu kan, dalam bentuk waktu yang lama tuh gimana sih mereka bertahan dan dalam situasi ya, apalagi setelah pandemi. Di situ ada beberapa cerita yang dari pandemi juga. Jadi kayak dari situ tuh aku banyak hidup manusia tuh panjang ya. Terus ya gimana caranya kita bisa bertahan di Konsisten. memikirkan gimana ke depan biar bisa tetap bareng-bareng dalam satu atap misalnya sama keluarga atau sama teman-teman terdekat atau sama yang membantu di rumah gitu kan. Gimana menjalani kehidupan dengan punya harapan gitu sih sebenarnya. itu Buku ini jadi kayak membantu untuk memitigasi kalau gitu. Betul. Kalau Putih kan tadi mencoba memahami kompleksitas persoalan, ternyata dengan 3 game itu orang bisa, atau kompleksitas ini bisa dipilah. Saya tanya Mas Irwan deh, mungkin bisa share buku apa yang terakhir atau yang ingin diceritakan dan apa menariknya dari buku itu supaya pembaca atau kita juga terprovokasi untuk nyari buku ini. Saya nyari Mimi Lemon, nyari Kembali Bebas sama Status Game ya. Siap. Nah, buku yang mengubah hidup saya 10 tahun lebih terakhir ini, efeknya masih terasa sampai sekarang. Itu judulnya The Rise of Superman oleh Stephen Kotler. Itu buku ini ngefop banget. Tapi dia mendasarkan diri kepada buku karangan psikolog yang judulnya Slow oleh Mihaly Csikszentmihalyi, orang Hungaria. Nanti DM saya aja kalau mau tahu. Itu intinya adalah bahwa sesuatu yang saya bilang tadi kan di awal, saya melakukan sesuatu karena fun. Itu ternyata tidak cuma fun saja dan tidak cuma aktivitas mental saja. Apa yang kita sebut fun itu, kalau kita sampai ke flow state itu ada efeknya ke biologis juga. Motivasi juga sih karena udah mulai menua. Biologis itu penting banget. You cannot have fun if you are sick. You cannot have fun if you are not fit, gitu kan? Jadi buku yang The Rise of Superman tadi itu menceritakan bahwa bagaimana caranya mencapai flow state itu. Dan flow state itu bisa didapatkan dari bermacam trigger. Salah satu trigger terbesarnya adalah creativity trigger yang sedang kita lakukan ini. Ini social trigger nih. Kita akan merasakan hal yang menyenangkan ketika kita ngobrol. Atau kita akan merasakan menyenangkan ketika kita menggambar sesuatu, melakukan kesenian, atau melakukan coding buat kerjaan saya, atau membaca buku. Nah, sejak membaca buku itu, saya aware banget sama state itu. Jadi saya mendesain hidup saya merangkai supaya hidup saya ini diisi makin banyak flow state itu. Karena dia ada semacam efek snowball. Makin sering itu terjadi, mungkin kalau kita agak filosofis sedikit ya Mas ya, mungkin itu definisi kebahagiaan. Orang yang bahagia adalah orang yang sering banget mendapatkan flow state. Silakan dicari. Wah, ini menarik nih. Bukunya belum? Hati-hati. Belum. The Rise of Superman ya. Jadi tadi itu ya. Jadi itu mendefinisikan bahwa fun yang kita anggap sebagai motivasi ternyata punya penjelasan yang lain, dan itu efeknya lebih panjang tadi itu ya. Dan ada flow state itu tidak on off ya, tidak. Kamu mendapatkan atau tidak, tetapi dia ada 4 stage. Makanya kalau yang paling gampang misalnya gini, kalau kita mau belajar sesuatu yang sulit, tahap pertama itu adalah memasukkan informasi sebanyak-banyaknya sampai kita merasa frustasi. Oh, ini sulit banget. Nanti
Sesudah itu ke kamar mandi lah, mandi, shower atau apa, tiba-tiba kita kan relax ya. Habis itu muncul flow state setelah fase ketiga, setelah relax muncul fase ketiga. Saat flow state itu waktu terasa, kita nggak ngerasain perjalanan waktu terasa singkat. Atau waktu itu kalau kita misalnya ilustrasinya kayak orang lagi surfing, kalau kita sedang di atas itu, ketika kita harus full fokus, waktu yang cuma beberapa detik rasanya forever. Tapi sebaliknya kalau kita ngobrol yang menyenangkan, waktu 2 jam itu serasa 5 menit mungkin. Itu salah satu simptom aktivitas itu. Kalau kita nggak mendapatkan simptom-simptom ini, mungkin kita perlu lebih usaha. Jadi setelah itu ada namanya recovery. Makanya badan itu harus dijaga, olahraga lah, atau tidur yang bagus supaya bisa kembali ke state awal tadi. Menyadari 4 tahap ini, saya jadi bingung. Misalnya kita habis party, terus kita capek ya, terus kita sedih nih, depresi. Kita langsung aware, oh ini di state keempat memang kita capek. Saat-saat kita merasa senang itu, badan kita tuh memproduksi neurotransmitter dan itu melelahkan, perlu recovery. Jadi jangan, yang sering terjadi adalah seniman-seniman itu mencapai ke flow state, ketika dia masuk ke depresinya, dia merasa depressing banget kan itu jatuh tuh. Jadi mereka narkotika dan sebagainya untuk tetap di atas, untuk tetap merasakan kenikmatan itu, dan itu danger, bahayanya di situ. Tetapi kalau kita sadar bahwa tanpa bantuan obat-obat itu kita bisa baik, that is happiness. Oke, nggak perlu lah. The Rise of Superman-nya di situ kan muncul lagi gitu kan. Jadi Hebat banget ya jualan saya. hebat, kita langsung mau cari bukunya tuh. Tadi kan manfaat langsung tadi kan ketemu ya. Nah mungkin ini dia jawaban yang di awal tadi, kenapa orang nggak punya minat baca ya. Mungkin secara langsung orang nggak menemukan kegembiraannya, nggak menemukan manfaatnya, atau apa, Mbak Putih atau Mas Wayan? Gimana, Wai? Kalau menurut aku sih, yang aku pahami adalah kita itu bisa enjoy itu kadang-kadang setelah kita mastering. Jadi kadang-kadang orang itu ketika baru mulai membaca itu kan bukan suatu kegiatan yang effortless ya. Kita kan harus kayak, apalagi yang nggak biasa baca, kayak saya sampai sekarang nggak bisa baca fiksi fantasi kecuali Harry Potter. Karena susah Mas ngebayangin, oh ini terjadi, ini aksa mengepul apa. Saya nggak terlalu pandai itu. Nah itu tuh pekerjaan berat kan. Nah tapi mungkin juga untuk orang yang mungkin karena nggak terbiasa merasa susah, merasa nggak dapat fun-nya kan. Tapi mungkin yang udah terbiasa bisa membayangkan, bisa enjoy banget. Nah, mungkin begitupun ketika kita bisa membaca buku non-fiksi. Kadang-kadang kita bisa cepat paham kalau kita udah pernah aware sama topik itu sebelumnya kan. Jadi kita, oh iya ini kayaknya sedikit banyak paham lah, pernah baca. Nah, jadi ketika orang-orang itu mungkin kalau kita bilang mulainya dari nol banget, mereka harus kayak nyalain mesin mobil, itu kan butuh effort yang besar kan. Jadi mungkin belum tentu bisa langsung dapet si enaknya. Makanya biasanya kalau ada ibu-ibu selalu nih kalau ada acara, apa sih Mbak tipsnya membaca? Baca buku yang tipis. Baca buku yang tipis sehingga kita merasa buku yang tipis dan kalau bisa gampang. Walaupun buku tuh cuma dibeda-bedain, tapi kita harus mengakui kan ada buku yang lebih mudah dibaca, yang lebih ramah pembaca, dan yang lebih rumit gitu. Nah, saya selalu bilang, kalau memang kita mau menumbuhkan kembali kebiasaan baca, atau Mbak aku tuh dulu suka banget baca loh, sekarang kok susah ya gitu. Mulai dulu dari buku yang tipis dan yang mudah, jadi kita tuh kayak dapat sense of confidence, sense of mastery, bahwa oh kita bisa baca kok selesai ini gitu. Nextnya jangan langsung yang tebal, tahapan gitu. Nah sampai akhirnya kita juga ngerasain, karena seperti stamina kan, kayak olahraga juga kan gitu juga kan, nggak bisa langsung gitu. Nah jadi biasanya gitu, makanya tadi kalau hubungannya orang nggak bisa langsung dapat enjoy-nya, saya kebayang gitu, dan bisa berempati juga karena kayak sampai sekarang saya kalau fiksi fantasi, apalagi yang apa post apokalips, wah ini imajinasi. Kayaknya itu biasa dilakukan sih, kayak model kayak quick win gitu ya. Misalnya kita menemukan kegembiraan di waktu yang singkat atau cepat, supaya kita punya endurance yang lebih panjang. Betul, setuju. Mungkin hal yang lebih besar gitu ya. Iya. Mas Bay. Nah, kalau aku mungkin kebalikan dari Mbak Putih kali ya. Kalau aku tipe yang karena pembaca awalnya fiksi kan, jadi kayak
Terus dari dulu tuh aku berusaha memahami kenapa sih orang-orang tanya gimana cara membaca kan. Jawaban gue sama kan, mulai dari yang tipis ya kecil-kecil dulu. Ya itu kan kebiasaan. Kalau menurut gue membaca mungkin orang-orang apa ya yang terasa berat orang aku tuh ingin membaca gitu kan. Soalnya membaca yang ada di kepala orang tuh kayak membaca buku yang begitu baca tuh dapat ilmu pengetahuan gitu Bu. Kayak buku resep aja langsung bisa masak ahli kayak langsung masakannya enak gitu kan. Sebenarnya kan kalau aku tipe pembaca karena mulai dari fiksi, membaca tuh dari yang ya ringan-ringan untuk menghibur diri, nggak punya ekspektasi apa-apa untuk membaca gitu. Iya, ya baca kayak sama kayak mungkin misalnya kayak aku di rumah antara membaca dan menonton TV tuh pilihan yang sama menurut aku. Kayak dua-duanya informasi yang dua-duanya bisa aku dapat manfaatnya, dapatkan saya hiburannya dapat, informasi yang kalau mau ya dapat aja dari TV pun saya gitu kan. Mulai dikurangin dulu lah baca buku itu harus yang gimana gitu kan, harus yang langsung dapat pengetahuan yang wah gitu kan. Sebenarnya ya bahkan pengetahuan kecil itu kan yang jadi bikin ngerasa pengetahuan itu semakin wah gitu. Misalnya kayak buku Empower Me itu bagus banget loh Mas, ngomong-ngomong. Aku ikut baca juga supaya bapak-bapak saya terbantu. Betul ya. Kayak misalnya kayak itu kan dari akumulasi dari buku-buku non fiksi yang kalau menurut aku agak susah dibaca. Karena ada Empower Me itu jadi bukunya jadi aku sangat enjoy baca buku itu dan merasa dapat banyak hal. Itu kan karena aku kebiasaan baca yang tipis-tipis. Terus ada loh buku yang walaupun tipis pun manfaatnya terasa juga. Mungkin mulai dari itu kali Mas, kayak mendobrak bahwa baca buku tuh harus yang serius dan berat atau yang seperti apa. Move on-nya dulu tadi yang ternyata ada biologinya tuh. Iya, ternyata ada yang harus aku baca nih kayaknya fun doang nih. Ini terakhir nih kayak waktunya udah mau mepet juga. Ini kan kita bapaks dan e-books nih. Kita punya generasi yang akan melanjutkan kita. Ada keresahan di diri kita masing-masing tentang apapun lah. Soal salah satunya adalah minat baca yang kayaknya kok nggak tumbuh nih di anak-anak. Apa kita yang punya ekspektasi yang berbeda atau sebenarnya informasi mereka bisa dapat di mana-mana. Nah Mas Irwan berdasarkan pengalaman personal ya, gimana sih bisa membantu menumbuhkan minat baca itu di anak-anak gitu ya? Ini pertanyaan untuk semua ya. Ini pertanyaannya sebenarnya masih relevan karena saya sebenarnya ingin menambahkan sama yang Mbak Putih bilang tadi. Ya. Betul banget. Yang namanya mastery, ada juga buku yang judulnya mastery. Nanti kita berhubung untuk ngasih judul masing-masing bukunya ya. Saya kali ini ya. Yang bagus adalah tadi itu kan kuncinya tuh di habit, bagaimana membentuk habit, dan ini bisa dijelaskan dengan teori flow tadi itu juga. Dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah kalau kita berhasil mendapatkan flow tadi atau fun tadi dengan kondisi dengan dosis yang jelas, itu akan nyandu. Jadi kita nggak perlu dimotivasi lagi, kita akan nyari sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai ke hook-nya itu. Jadi kalau mau dikaitkan dengan pertanyaan barusan adalah bagaimana mendesain pengalaman membaca itu untuk sampai nyandu. Caranya menurut Flow adalah manusia itu punya sweet spot. Kalau dia di bawah, jadi itu 10, kalau ini agak terlalu ngepop ngomongnya gini, 10% dari ambang atasmu. Kalau misalnya kita di bawah sweet spot itu, kita akan nggak engage, kita bosan, kita berhenti. Tapi kalau kita terlalu di atas 10% ambang tadi, itu akan frustrating, akan membuat kita menyerah. Nah, seninya adalah menemukan kita tuh ambangnya di mana, terus naik sedikit 10%, disitulah sweet spot kita. Kalau kita beroperasi di sweet spot ini, mau membaca, mau melakukan apapun, yang artinya ada tantangan di situ, tetapi tantangan itu tidak melumpuhkan, kita akan mendapatkan sense of achievement. Dan sense of achievement itu salah satu dari yang nyandu tadi, itu hooknya tadi itu. Mungkin jawaban saya kan general, bagaimana membuat orang lebih atau anak generasi muda itu lebih membaca adalah bagaimana membuat mereka high dulu dan cari sweet spotnya itu. Dan balik lagi buku tadi itu menyandarkan tahap-tahap ini yang membuat saya bisa aware juga. Kalau misalnya ada parents, mungkin parents juga bisa tahu anak itu ambang skillnya di mana, sweet spotnya apa gitu. Gitu Mas. Ini bedanya teknik menjelaskan sesuatu itu kelihatan nih tahapan-tahapan dan apa kebayang angka-angkanya tuh 10%. 10% loh Mas.
Mas Inu kebayang nggak 10%? Oh iya, ranking dari abang kita 10% threshold atas bawah loh. dan sampai frustasi. Oh, sebenarnya anak aku baru 1 dan baru umur 6 tahun, 7 tahun gitu. Tapi kalau aku sih upayakan mungkin coba untuk membuat si kegiatan baca ini sesuatu yang fun gitu. Jadi kayak kata Wai juga jangan selalu kayak harus membaca buku pengetahuan, karena suka tuh Mas ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kalau lagi acara read aloud workshop pertanyaannya gini, Mbak gimana ya biar anak saya mau baca ensiklopedi, maunya baca buku cerita dulu. Ya Allah Pak, baca ensiklopedi. Ya iya, makanya anak yang nggak suka baca gitu. Jadi sebenarnya ya, mungkin orang tua juga masih punya persepsi bahwa membaca tuh harus mendapat pengetahuan gitu kan. Mungkin itu perlu kita switch sedikit-sedikit gitu. Jadi jadi pertama dimulai dari yang fun, yang anak mungkin lagi interest. Terus udah gitu ya memang perlu dirutinkan. Nah ini pasti kalau kata Mas Irwan bener lagi nih, yang penting memang membangun si habitnya itu. Jadi kayak anak saya sekarang juga kalau misalnya sebelum tidur, Bu, ayo Bu, baca Bu, gitu. Aduh, ibu ngantuk lagi. Biasanya tidur dulu ibunya. Bu, nambah Bu, makanya kamu cepet lah bisa baca novel sendiri. Ibu Tergantung gitu. Tapi lumayan, itu kayak lumayan sih. Jadi ada challenge kan untuk dia kepengen tahu nih abis dari Pulau Harta kemana ini? gitu kan. Jadi itu fun, dibiasain, sama mungkin biar gimana pun juga banyak-banyak mungkin dibawa ke perpustakaan atau ke toko buku gitu kan. Mungkin gitu kali ya untuk referensi. Thank you Mbak Putih. Mas Bas. Ya, itu kalau anaknya Mbak Putih Kak Putih udah 6 tahun. Udah 6 tahun udah nagih gitu kan terus-menerus. Nah, anak saya masih 3 tahun, bukunya 4 buku itu aja. Yang warna Andia gitu. Minta diulang-ulang setiap malam. tapi habit membuka buku. Iya, udah terbentuk. Iya, tapi itu juga mungkin kalau dari sisi keluarga di rumah kayak aku misalnya, aku selalu berpikir kenapa sih aku suka baca buku gitu kan sampai sekarang dari kecil gitu. Apa sih yang dilakukan orang tua aku di rumah dulu gitu kan. Ya sesederhana kayak tadi kan, bahwa baca buku tuh bacain di rumah. Terus itu dari keluarga tuh mungkin bisa itu kayak tadi kamu tuh udah jelasin kali ya. Mungkin sekarang aku dari sisi digital content creator dari perbukuan misalnya gitu kan. Sebenarnya yang aku coba konsisten aku terapin di konten-konten aku tuh sebenarnya kayak kamu tuh bisa baca buku di mana aja, kapan aja, buku apa aja. Dan nggak selamanya tuh konten aku tentang buku tuh, maksudnya buku tuh nggak cuma membaca gitu kan. Buku tuh bisa direspons dengan jalan-jalan misalnya. Kayak sekarang banyak novel-novel yang isinya tuh tentang makanan-makanan gitu kan. Kayak ya itu diceritain, wah di novel ini tuh ada ini nemu makanan nih di novel ini, kan dicobain. Itu kan kayak hal-hal seperti itu yang dari konten kreator emang harus pinter-pinter cari celah gitu sih sebenarnya. Bahwa buku itu ya bagian dari kehidupan aja, bukan benda mulia yang harus dipuja-puja gitu kan sebenarnya ya. Jadi keseharian yang bisa dibawa kemana-mana, sesederhana kemana-mana bawa buku untuk buat dibaca gitu. Digital ataupun buku fisik gitu kan. Itu yang berusaha aku sampaikan, bahwa ya generasi sekarang kan sosial media, ya nggak apa-apa main sosial media, tapi dengan terpapar bahwa selain sosial media tuh ada loh hiburan lain gitu, membaca buku itu kan sebagai pilihan-pilihan itu kan informasi. Aku ada satu trivia Mas terakhir, boleh nggak? Jadi tahun 2021 BBB itu pernah mengadakan survei yang kita tanyain ke 700 yang menjawab ada 700 responden, yang kalau responden BBB kemungkinan berarti punya akses internet yang baik kan ya. Jadi kami mensurvei apa sih kendala yang paling besar yang dihadapi sama teman-teman untuk membaca buku. Jadi kita tanya, ada pilihannya, ada akses, apakah harga buku mahal, ataukah mungkin ada stigma nih, kalau pembaca buku tuh nggak menyenangkan dan segala macam. Yang pertama, kendala yang pertama dirasakan oleh semua orang itu adalah distraksi digital. Jadi sosial media, mungkin ada streaming platform dan lain-lain. Paradoksnya adalah, ini bener nggak nih Mas paradoks istilahnya? Nah, ketika kita tanya apa sih kegiatan yang paling memotivasi kamu untuk membaca buku, kita tanya, jawabannya apa Mas? Melihat konten buku di media sosial. Sekaligus dia mendistraksi. Dan itu sekalipun berapa banyak yang baca buku,
ada yang baca buku sampai 100 buku setahun, ada yang bacanya 2 buku gitu setahun. Itu jawabannya kompak sama mereka termotivasi waktu melihat konten di media sosial ataupun konten lain. Jadi mungkin dari podcast juga, dari apa juga. Itu adalah hal yang menarik yang hampir saya selalu mau ceritakan kalau orang-orang mau ngomongin kalau jadi konten kreator tuh sebenarnya berkontribusi nggak sih dalam dunia literasi gitu. Ternyata penelitian ini kontribusi. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Tenang. Di luar bahwa tadi kan, sama pengalaman saya ketika membaca itu gangguan utama adalah, jadi saya jauhkan ini ya. Iya. Agak ya entah kemana gitu. Karena enggak bentar-bentar terganggu aja 3 menit kali dan sebagainya. Tapi oke, thank you Mbak Putih, Mas Bay, dan Mas Irwan. Nanti kita mungkin akan saling terhubung untuk sharing tadi buku-buku yang kita sebut ya. Yang The Rise of Superman, yang Status Game sama Mimi Lemon sama yang Merdeka tadi ya. Itu mungkin ini juga kita baru pertama ketemu, tapi karena ngomongin buku kita jadi punya imajinasi lihat. Tapi ini kesempatan yang baik karena buku membuat kita terkoneksi kan, terhubung. Oh iya, pengalaman ini dia punya pengalaman ini, bacaan ini nggak pernah ketemu pun bisa dari buku itu bisa ya kan. Terima kasih Pak Putih, Mas Bay, Mas Irwan. Sampai ketemu di kesempatan dan di ruang-ruang di mana kita bisa mengembangkan minat baca di masyarakat kita. Amin. Thank you.